Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. eh, Untuk angkatan 2019. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan manajemen pendidikan kejuruan. Oke. Jadi yang kita bahas adalah aspek manajemen dan organisasi. Jadi seperti halnya sebuah hmm, sebuah sebuah batu atau sebuah uh, punden, ya, saya misalkan sebagai punden bahwa pendidikan kejuruan ini tidak hanya sebatas hanya diatur untuk kita sebagai insan yang ada di pendidikan kejuruan itu untuk berhubungan dengan dunia industri, kemudian menghasilkan tenaga kerja yang siap bekerja, tetapi lebih dari itu detail pendidikan kejuruan ini masuk dalam bentuk organisasinya. Jadi kita akan mengenal bagaimana organisasi itu seperti apa, ada apa di dalamnya, kemudian apakah peran-peran di berbagai pembagian kerjanya seperti itu. Jadi kita akan belajar lebih detail untuk organisasi, tidak hanya sebatas kita tahu bahwa ternyata kejuruan itu berarti lebih banyak praktek dan lain-lain, tapi kita lebih banyak akan membahas tentang organisasinya seperti apa. Oke, kita masuk dulu ya. Oke, jadi ketika kita berusaha atau membentuk suatu sistem, maka kita perlu menjalankan sistem itu dengan baik, dengan menempatkan orang-orang ataupun menempatkan suatu bidang sesuai dengan apa proporsinya, seperti itu. Jadi ada job description, kemudian tanggung jawabnya, kontribusinya, itu kita harus pikirkan. Maka terbentuklah suatu organisasi yang di sana kita bisa memanajemen tim kita ataupun suatu bentuk organisasi kita agar berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang bisa kita cermati ya. Jadi yang pertama adalah menentukan bentuk dan sistem pengelolaan usaha. Nah, jadi kita harus tahu tujuan kita itu seperti apa. Maka bentuknya itu akan seperti apa. Nah, itu harus kita tahu. Kalau kita bisa mendeskripsikan apa yang kita inginkan, nah, kita bisa membuat sistem yang bisa mendukung itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk organisasi. Nah, bentuk organisasi ini ada banyak ya. Bentuknya ada banyak. Tetapi paling enggak bentuk organisasi ini adalah karakter atau yang bisa kita persempit adalah bagaimana sih organisasi kita itu dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah penentuan jumlah SDM dan keahlian yang diperlukan. Tidak semua orang bisa masuk di suatu organisasi. Mereka harus mempunyai spesifikasi yang tertentu. Maka kita harus memikirkan apa tujuan organisasi kita, bentuknya seperti apa, kemudian apa yang kita butuhkan untuk mendukung sistem itu sehingga dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu seperti itu. Oke, itu ya. Jadi untuk pendahuluan. Kemudian ada pertanyaan, apakah usaha dalam dikelola dengan baik? Kemudian apakah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan yang dan selaras? Nah, hal-hal ini akan selalu kita dapatkan ketika kita mengelola suatu organisasi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pengertian ya. Ada beberapa hal yang ada beberapa sumber yang menyebutkan apa definisi dari organisasi. Dari Griffin seperti itu. Jadi hal yang penting dalam organisasi adalah tujuan.
organisasi itu beda-beda ya, dengan tujuan yang berbeda-beda. Jadi organisasi itu adalah terpenting tujuannya apa. Kemudian struktur organisasi ya. Struktur ini fungsinya adalah untuk mempermudah kinerja suatu perusahaan agar pengawasan, pengendalian, kemudian strategi, kemudian bagaimana pemasaran, wewenangnya itu berjalan sesuai dengan dapat terukur seperti itu. Apabila tidak ada organisasi, struktur organisasi, maka bisa dipastikan tidak ada pembagian tugas, akan bisa bertabrakan satu dengan yang lain, dan itu akan membuat friksi di dalam suatu organisasi dan akan membuat suatu perpecahan. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Nah ini ya, semua terukur seperti itu. Nah ini adalah suatu bagian organisasi, tidak dibaca sendiri ya. Nah di sini ada wewenang lini, kemudian ada wewenang staff, dan ada wewenang fungsional. Nah staff di sini lebih bagaimana wewenang staff ini yang titik putus agak panjang itu adalah berbentuk wewenangnya itu bentuknya tidak langsung kepada manajer seperti itu, tapi manajer itu langsung kepada karyawan. Jadi bisa diartikan bahwa staf ini merupakan tangan kanan dari direktur, tetapi tidak bisa membuat peraturan atau langsung menyuruh manajer keuangan. Tetap itu adalah fungsi dari direktur. Oke. Nah, tadi adalah organisasi, ini manajemen ya. Nah, kalau tadi organisasi itu adalah sesuatu kumpulan yang tujuannya tertentu, maka kalau manajemen adalah seni dalam mengelola. Jadi antara organisasi dan manajemen ini sama-sama penting. Organisasi adalah suatu bentuk atau wadah yang di sana kita mempunyai tujuan dan kesamaan visi, maka untuk membuatnya menjadi suatu organisasi yang bagus, ada strukturnya, ada pengelolanya, ada job description-nya jelas, maka perlu manajemen. Oke ya. Nah, ini pengertian. Jadi di manajemen itu ada namanya proses perencanaan ya. Ada pengorganisasian, ada pengurangan, ada pengawasan, dan lain-lain. Itu adalah salah satu pengertian dari manajemen. Maka organisasi dan manajemen itu sangat berkaitan. Nah, ini bisa dilihat ya, ada planning, organizing, commanding, coordinating, controlling, dan lain-lain. Seperti itu. Itu adalah fungsi. Nanti bisa dibaca sendiri, bisa diulang-ulang di video saya, jadi tidak bingung. Kemudian ada ini, setelah tadi itu ada fungsi manajemen ya. Ini salah satu juga ilmuwan, Josh Terry, itu ada beberapa pendapatnya tentang fungsi manajemen. Nah, jadi proses manajemen ini sebenarnya simpel. Jadi ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan informasi. Nah, semua itu kan berbeda-beda. Nah, maka perlu manajemen. Manajemen ini adalah sistem yang mengarahkan semua hal-hal yang potensial seperti sumber daya manusia, ternyata kemudian sumber daya keuangan, sumber daya fisik berupa bangunan dan lain-lain, sumber daya informasi berupa kolega dan lain-lain akan masuk di satu titik yang itu tepat sasaran. Seperti itu. Jadi manajemen ini fungsinya adalah menggabungkan beberapa
kompetensi menjadi satu titik dan itu masuk di satu tujuan yang sama. Nah, kemudian pentingnya manajemen bagi organisasi. Nah, tadi seperti fungsinya, jadi sangat penting sekali karena dengan ini kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu berkembang seperti itu, organisasi itu berkembang karena manajemennya baik. Ketika suatu perusahaan itu kolaps ataupun sukses, maka yang pertama kali disorot adalah bagaimana atau manajemennya. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada namanya manajer. Manajer itu secara kasarnya atau harfiah itu adalah pimpinan dalam organisasi. Atau bisa mandor, bisa supervisor, bisa manajer ataupun direktur. Itu hampir sama ya kedudukannya secara bahasa. Seperti itu. Jadi untuk manajer itu fungsi garis besar adalah kompetensi, menjadi kemampuannya, dan itu suatu membuahkan pengetahuan, keterampilan, perilaku konsisten yang ditunjukkan seseorang dengan kinerja sangat memuaskan. Jadi menjadi seorang manajer itu tidak mudah. Ada beberapa hal. Jadi ada namanya kompetensi, ada kemampuan, dan ada pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Dan ini ada perilaku konsisten. Nah, ini juga penting ya. Jadi ada berikutnya. Nah, di sini ada kemampuan manajerial. Pengelolaan ini manajemen itu butuh suatu pimpinan, namanya manajer. Nah, manajer itu dalam bahasa organisasinya, kemampuan manajer itu namanya manajerial. Sini bisa lihat ya, ada pengelolaan, organisasi, manajemen sumber daya manusia, keuangan, operasi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk yang membedakan manajer dengan yang lain di bidang manajerial itu adalah, nah, ada dua ya. Yang pertama adalah leadership skill atau kepemimpinan, yang kedua adalah kemampuan manajer, jadi memanage atau mengarahkan dari suatu tujuan yang baik untuk semua potensi-potensi itu. Jadi itu ada dua hal yang utama atau core sebagai manajer itu. Ya, kemudian ini 3 jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Apa aja? Yang pertama technical skill. Oke, technical skill ini lebih ke bagaimana, contohnya ini, suatu organisasi bank, contohnya bank. Di bank itu technical managerial berarti manajer itu harus bisa bagaimana mengoperasikan beberapa fitur yang ada di bank itu. Walaupun nanti ada customer service, tapi manajer harus tahu bagaimana atau cara kerja bank itu, seperti bagaimana nasabah transfer, bagaimana kalau tertelan uangnya, itu bisa tahu teknis perusahaannya, organisasinya. Kemudian human skill. Jadi kemampuan ini adalah di suatu organisasi itu kan banyak orang, maka butuh orang yang bisa menyatukan orang-orang itu, maka perlu namanya human skill, kemampuan antar pribadi. Nah, yang ketiga adalah conceptual skill. Conceptual skill ini berupa bagaimana dia itu merencanakan suatu gagasan, sasaran. Oh, ternyata tahun ini kita akan melaksanakan ini. Berarti apa yang harus saya laksanakan dan saya arahkan ke karyawan saya ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.